kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Mas berdoa. Terima kasih. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ya, dari kita lakukan yang kemarin, mari kita lurus dulu. Kita membaca Al-Quran dulu kemarin sampai surat Al-Baqarah ayat berapa? 216. Ya, kita mulai 215. Setelah kita melakukan interaksi, kita mulai pembelajaran. Sebelumnya itu akan presentasi dulu siapa yang hari ini tidak hadir. Nanti siapa? Anissa. Anissa. Ya. Kita sama. Pada kesempatan ini kita sudah menjalankan interaksi, ya. Yang pagi kalian. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran. Materi kita kemarin tentang apa? Tentang data, ya. Pada saat ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang pengelompokan insider data. Jadi kalian yang harus kalian pahami itu, kemudian kalian dapat menganalisis dari perbedaan insider data berdasarkan laporan itu, kemudian berlanjut dan rekonstruksinya. Terus kemudian nanti setelah kalian diskusi nanti ada penilaian yang terus penilaiannya itu kalau nanti ada tidak lengkap, ya, belum lengkap, lengkap dan sangat lengkap itu ada penilaiannya dengan skor 1 sampai 4. Begitu ya. Dapat dimengerti ya. Nah, kita berhenti sejenak. Kita diam sejenak, letakkan semua alat tulis sama buku. Kita coba untuk melakukan mindfulness atau latihan berkesadaran penuh. Kita nanti tarik nafas sedalam-dalamnya, kemudian lepaskan perlahan-lahan. Rasakan mulai dari kepala, badan sampai kaki. Setelah itu hembuskan perlahan-lahan. Setelah itu selesai. Nanti rasakan dari setelah kita melakukan latihan berkesadaran penuh ini, ya. Ya, sekarang kita pejamkan mata semuanya. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Rasakan, hembuskan. Rasakan mulai dari kepala, punggung, kemudian sampai tangan-tangan, bahu, sampai ke bagian kaki. Lepaskan. Selesai. Nah, sekarang bagaimana rasanya setelah kita melakukan menghembuskan nafas, menarik nafas dalam-dalamnya, kemudian menghembuskan secara perlahan-lahan. Apa yang dirasakan? Apakah kita menjadi rileks? Ya, berarti kita perlu melakukan seperti itu sebelum pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran atau selesai pembelajaran, biar kita menjadi rileks dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, itu nanti bisa dilakukan misalkan pada setiap mata pelajaran. Jadi bisa fokus. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan dulu sebelum kita pisah-pisahkan berdasarkan kelompok, ya. Kita berkelompok kemudian diskusi. Coba
sebutkan satu saja hewan yang termasuk dalam kelompok invertebrata. Coba Mbak Anggun. Ubur-ubur ya, betul ubur-ubur. Ubur-ubur itu nanti ada pengelompokannya. Nah ini nanti Ibu akan menyajikan gambar itu bagi yang mempunyai gaya belajar secara visual. Jadi melihat gambar nanti silakan dikelompok-kelompokkan termasuk dalam kelompok yang mana. Kemudian bagi yang kinesthetik itu nanti membaca buku paket yang kalian sudah ada di depan kalian itu. Kemudian yang visual nanti silakan melihat dari YouTube ya, tayangan atau suara yang di situ ada suara dan ada tayangan yang sudah ada nanti akan Ibu kirim. Kemarin sudah ada itu. Nah, baiklah kalau begitu sekarang silakan kalian berkelompok ya. Kelompok kemarin Ibu sudah mengirimkan memetakan ya gaya belajar berdasarkan gaya belajar masing-masing. Kalian sudah ada gaya belajar visual, audio dan kinestetik. Silakan berkelompok berdasarkan kelompoknya. Silakan maju ke sini yang kelompok visual, silakan maju ke sini. Nah, terus yang kelompok apa sini, kelompok apa, kinestetik ya. Kinestetik maju membawa bukunya di sana, kelompoknya. Kemudian ini kelompok apa satunya? Audio ya, audio silakan agak ke sini Mas. Maju kelompok. Ya, ini lembar kerjanya. Lembar kerjanya ini hasil dari diskusi. Silakan didiskusikan berdasarkan kelompok. Untuk yang kinestetik itu bukunya sudah siap ya, kinestetik buku. Kemudian yang ini yang audio ya, audio silakan simak ini. Audio ya, yang audio silakan lihat di tayangan yang ada di situ, di laptop itu. Kemudian yang visual lihat gambar sana. Ya, yang visual silakan maju ke depan. Yang visual lihat dari situ ya, ini yang visual silakan di terus nanti silakan ditulis seperti keterangan yang ada di lembar kerja. Ya. Ini kelompok audio sedang mengamati, mendengarkan tayangan YouTube tentang invertebrata. Silahkan ditulis pertanyaan yang ada di lembar kerja. Ini kelompok kinestetik ya, membaca dari sumber dari buku paket, kemudian juga dari internet. Nah, di buku itu membandingkan tentang pengelompokan invertebrata. Silahkan dilanjutkan ya. Ini kelompok yang visual, melihat dari gambar invertebrata yang banyak sekali. Silahkan dikelompokkan berdasarkan pengelompokannya, berdasarkan lapisan tubuh, termasuk dalam kelompok apa, seperti yang Bu Guru tuliskan tadi ada 8 filum. Nah, ada banyak sekali toh itu. Ada bintang laut, ada ubur-ubur, ada kupu-kupu, cacing dan sebagainya. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah melaksanakan diskusi, dan setelah diskusi ini nanti kalian akan Ibu persilakan untuk presentasi. Tapi sebelumnya kita berhenti sejenak, kita SDG dulu ya, biar tidak pusing. Kalau tepuk 1 itu pagi, kalau tepuk 2 itu siang, kalau tepuk 3 itu sore gitu ya. Nanti saya guru bilang pagi, kamu tepuk 1, terus
Ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, silahkan. Saya mau bertanya, ubur-ubur termasuk ke dalam film apa? Saya termasuk film Silent Rata. Film Silent Rata. Ya. Ya, apakah kalian sudah jelas anak-anak? Sudah. Ya. Ya, setelah kalian di kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok, maka bisa kita simpulkan bahwa dari 8 film ini tadi sudah banyak dijelaskan dalam presentasi ya. Korikera yang termasuk ke dalam korikera tadi apa? Termasuk Mas Firly setelah mengikuti pembelajaran hari ini ya, pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional tentang invertebrata, bagaimana menurut Mas Firly? Saya mengikuti pembelajaran diferensiasi hari ini, saya lebih mudah memahami dari pembelajaran sebelumnya dan lebih rileks karena ada breaking. Terima kasih Mas Firly, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Ayo. Nah, sekarang Mbak Anggun. Ya, sekarang satu lagi ya refleksi untuk yang Putri, Mbak Anggun. Mbak Anggun, bagaimana Mbak Anggun setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Setelah saya mengikuti pembelajaran diferensi hari ini, saya lebih mudah memahami dan lebih mudah mengerti daripada pembelajaran sebelumnya, dan lebih rileks karena kan ada ice breakingnya. Ya, terima kasih untuk Mbak Anggun. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, oke. Setelah ini kita penutup, tapi sebelum ditutup, yuk sekarang kira-kira dari paparan semuanya adakah pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa pelajari soal-soal yang sudah Ibu berikan di situ ya, di grup WhatsApp. Nanti kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan, ditanyakan kepada guru. Jadi kita diskusikan bersama. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari guru. Guru tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suwarni, CGP dari Kabupaten Sukoharjo, angkatan keempat. Pada kegiatan proses pembelajaran saya tentang pembelajaran diferensiasi dengan keterampilan sosial emosional, sebelum memulai, saya mengajak anak-anak berdoa dan literasi terlebih dahulu. Setelah itu saya mengajak anak-anak untuk melakukan mindfulness, yaitu latihan berkesadaran penuh sekitar 5-10 menit agar dalam pembelajaran nanti lebih rileks dan mudah dalam memahami materi dan lebih semangat mengikuti proses pembelajaran. Sebelum penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial dan emosional dilakukan, seperti yang saya pahami bahwa motivasi belajar siswa di sekolah saya itu masih kurang. Oleh karena itu, melalui proses pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya diharapkan bisa meningkatkan motivasi siswa dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Karena materi saya berikan yaitu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sebelumnya saya sudah membuat form untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa, sehingga dalam pembelajaran
saya dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Nah, untuk siswa yang kinestetik, saya beri kesempatan mempelajari lewat panduan membaca buku teks dan sumber lain atau browsing lewat internet. Siswa yang audio, saya beri materi dengan tayangan YouTube, juga dengan penjelasan yang saya buat dengan rekaman. Sedangkan siswa yang visual, saya beri gambar materi yang akan dibahas dalam hal ini, misalnya adalah macam-macam gambar hewan invertebrata. Dan saya juga membawa contoh media asli sehingga siswa lebih bersemangat mengikuti pelajaran. Misalnya lingkungan kan banyak hewan-hewan. Sebelumnya saya sudah membuat form untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa, sehingga dalam pembelajaran saya dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Untuk siswa yang kinestetik, saya beri kesempatan mempelajari lewat panduan membaca buku teks dan sumber lain atau browsing lewat internet. Siswa yang audio, saya beri materi dengan tayangan YouTube, juga dengan penjelasan yang saya buat dengan rekaman. Sedangkan siswa yang visual, saya beri gambar materi yang akan dibahas dalam hal ini, misalnya adalah macam-macam gambar hewan invertebrata. Dan saya juga membawa contoh media asli sehingga siswa lebih bersemangat mengikuti pelajaran. Misalnya lingkungan kan banyak hewan-hewan invertebrata, insekta, atau misalnya cacing dan lainnya. Kemudian pada waktu itu terkadang saya juga mengajak anak untuk keluar kelas, mempelajari materi yang ada hubungannya dengan pokok bahasan. Misalnya mengamati hewan-hewan invertebrata yang ada di lingkungan, kemudian mendata ciri-cirinya, kemudian dibuat pengelompokannya sehingga anak lebih memahami dan mengetahui secara langsung. Dan ini siswa nanti akan lebih semangat dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, dan mungkin nanti pada pertemuan berikutnya juga lebih semangat lagi. Dalam pembelajaran juga saya sering melakukan, saya selingi dengan ice breaking, jadi selingan agar siswa tidak jenuh setelah melakukan diskusi, sehingga siswa lebih rileks dalam pengontrolan diri dan siap melanjutkan pembelajaran berikutnya. Meskipun ada beberapa kelemahan pada diri saya juga, misalnya dalam menjelaskan terkadang terlalu cepat, sehingga siswa sering bertanya dan saya harus mengulangi lagi agar siswa lebih memahami dan kedepannya lebih baik lagi. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.